Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abbas Pratama dengan NRP 2040231066. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya di magang industri kali ini, yaitu di PT DS Baterai Semarang Raya Jawa Tengah, dengan judul proyek yaitu rancang bangun sistem auto transfer conveyor inward PPCA dan normalisasi sistem kontrol dojo casting. Nah, saya sebelum beralih ke pembahasan pada slide-slide berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan proyek kali ini, terutama untuk pembimbing lapangan di magang industri kali ini, yaitu Pak Tegar Arjen Akbar, dan juga dosen pembimbing magang industri saya, yaitu Pak Imam Wahyudi Farid. Nah, oke, tak berlama-lama, saya akan mulai pembahasan terkait proyek yaitu rancang bangun sistem auto transfer conveyor inward PPCA dan normalisasi sistem kontrol mesin dojo casting. Nah, oke, jadi untuk agenda pada kali ini yaitu terdapat dua proyek, yaitu rancang bangun sistem auto transfer conveyor inward PPCA dan normalisasi sistem kontrol mesin dojo casting. Nah, yang pertama, saya akan memulai dengan gambaran umum proyek, lalu timeline dari pelaksanaan proyek tersebut bagaimana, sampai dengan perancangan sistem yang berisikan desain sistem, konfigurasi sistem, desain elektrik dan mekanik, kemudian flowchart yang ada di dalamnya. Kemudian setelah perancangan kita akan beralih ke implementasi sistem. Nah, dari implementasi tersebut akan dilakukan hasil dan pengujian dari apa yang sudah diimplementasikan. Apakah sistem tersebut berjalan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan atau malah sebaliknya. Nah, kemudian kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah kita bangun tadi. Nah, di gambaran umum proyek, di situ ada latar belakang dan uraian tugas, di mana masing-masingnya itu terdapat dua proyek. Jadi di sini nanti akan saya sampaikan, misal dari latar belakang, saya akan sampaikan yang proyek yang pertama terlebih dahulu, yaitu rancang bangun sistem auto transfer conveyor inward PPCA, kemudian baru beralih ke proyek berikutnya, yaitu normalisasi sistem kontrol mesin dojo casting. Oke. Nah, jadi di proyek yang pertama, yaitu rancang bangun sistem auto transfer conveyor inward PPCA. Nah, di gambaran umum proyek di sini di latar belakangi oleh di mana di sini terdapat mesin casting, dua mesin casting yang di mana masing-masing mesin itu memiliki dua melting pot. Di sini bisa dilihat ada melting pot 1 dan melting pot 2. Di mana melting pot itu digunakan untuk melelehkan timah. Nah, yang jadi masalah di sini adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem conveyor otomatis yang bisa mentransfer timah dari satu titik awal ke dua lain tersebut. Nah, akan tetapi pada kasus kali ini, karena conveyor yang ada atau conveyor existing itu masih menggunakan conveyor manual seperti ini, jadi dipindah menggunakan tangan tanpa bantuan suatu mesin kontrol baik PLC maupun HMI untuk pemantauan secara langsung ataupun monitoring. Nah, di sini bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem di mana proses pemindahan ingot tersebut ke dua pot ini bisa secara auto maupun nanti bisa secara manual apabila nanti terdapat kendala pada saat autonya. Nah, oke. Jadi sebelumnya ingin saya tegaskan bahwa di sini kita akan membangun sebuah sistem conveyor untuk ingot yang berjenis PPCA atau kalsium. Sementara untuk yang PBSB yang ada di sini itu sudah menggunakan auto transfer conveyor ingot. Sedangkan yang PPCA masih belum. Nah, yang kita bangun adalah yang ingot PPCA. Nah, di mana apabila kita bisa membangun sebuah sistem auto transfer conveyor ingot secara otomatis, maka kita bisa mengefisiensi waktu transfer dari satu titik ke lainnya. Kemudian bisa mengotomasi proses transfer ingot menuju tiap station. Jadi di sini kita memanggilnya setiap line itu adalah station. Jadi
satu station atau satu line itu terdapat dua mesin, yaitu dua mesin bujuk casting. Jadi di sini terdapat 4 mesin bujuk casting karena terdapat 2 station. Nah, itu untuk gambaran proyek dari rencana bangun sistem auto transfer conveyor belt. Nah, jadi dari gambaran proyek tersebut muncullah uraian tugas di mana kita akan menyusun beberapa tugas-tugas runut dari awal sampai akhir hingga uraian tersebut bisa terrealisasikan. Oke, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memodifikasi sistem kontrol dan mekanisme pada conveyor line casting PPSB. Nah, jadi sebelum beralih ke PPCA, kita akan memodifikasi sistem kontrol dan mekanisme conveyor pada line PPSB terlebih dahulu. Baru kemudian nanti hasil dari modifikasi tersebut akan digabung ke line casting PPCA. Nah, lalu setelah itu baru kita lakukan pekerjaan mekanik atau instalasi dan positioning conveyor pada line casting PPCA. Nah, kemudian setelah pekerjaan mekanik selesai, maka kita akan melakukan perancangan dan integrasi hardware sistem kontrol seperti pemasangan panel integrasi komponen-komponennya, entah itu PLC, HMI maupun wiringnya. Nah, kemudian setelah wiringnya sudah siap, komponen-komponennya sudah siap, maka kita akan melakukan perancangan program PLC dan jaringan komunikasi sisi link. Karena jarak dari satu line ke line yang lainnya itu cenderung cukup jauh, maka kita di sini menggunakan modul I/O, yaitu komunikasinya menggunakan jaringan komunikasi sisi link, sehingga bisa mengefisiensi kabel yang digunakan dari panel kontrol utama ke setiap modulnya. Nah, kemudian setelah perancangan program PLC selesai, maka kita melakukan perancangan user interface HMI dan bisa memonitoring sistem tersebut melalui HMI tersebut. Nah, di sini merupakan gambaran dari line 19 sampai line 20, di mana di sini akan diubah atau dipotong line-nya dan akan digabung dengan line casting PPCA. Nah, kemudian di sini merupakan gambaran IMOT PPCA di mana masih dipindahkan secara manual. Dan ini merupakan kondisi existing pada line casting PPCA, di mana kalau kita lihat IMOT tersebut beratnya bisa sampai 25 kg. Jadi tidak mungkin kita mengangkatnya satu persatu atau menggesernya satu persatu secara terus-menerus, karena tersebut bisa berbahaya bagi operator maupun petugas lainnya. Nah, oke, kita beralih ke gambaran proyek normalisasi sistem kontrol mesin bujuk casting, di mana dari gambaran umum proyek tersebut dilatar belakangi oleh di mana terdapat mesin casting yang dipindahkan dari Pren Karawang ke PT GS Baterai Semarang. Nah, ini merupakan kondisi existing atau sebelumnya, di mana kondisi mesinnya benar-benar mati, tidak bisa nyala, dan bahkan belum pernah digunakan sampai beberapa tahun. Dan di sini kondisinya masih sangat kotor, sensor-sensornya belum terpasang, aktuatornya belum terpasang, sampai mesin kontrolnya juga belum bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu dilakukan rekonstruksi dan reinstalasi pada mesin tersebut, di mana saya membantu dari proses tersebut sampai mesin tersebut bisa digunakan seperti sedia kala. Nah, di sini fungsinya adalah sebagai mesin dojo casting. Yang kalau kita tahu, dojo itu merupakan istilah dari bahasa Jepang yang artinya itu adalah pelatihan, di mana digunakan untuk melatih operator-operator baru, di mana nantinya bisa mempelajari bagaimana mesin casting itu bisa digunakan sebelum mereka benar-benar terjun ke mesin casting yang sesungguhnya. Tapi mesin dojo casting ini diharapkan bisa beroperasi seperti dengan mesin-mesin casting yang sudah digunakan untuk memproduksi. Nah, jadi apa yang dinormalisasi di sini adalah seperti sistem kontrolnya, sensor, aktuator maupun PLC-nya.
dan dilakukan modifikasi serta pengujian program pada PLC. Nah, oke, dari uraian tugasnya di sini akan terdapat reinstalasi dan rekonstruksi wiring mesin, di mana nantinya sebelum mesinnya itu dilakukan normalisasi, nah, atau penyesuaian dari PLC-nya, nah, kita melakukan reinstalasi rekonstruksi wiring mesinnya terlebih dahulu, di mana kita membersihkan semua bagian-bagian yang kotor, termasuk panel kontrolnya, mesin tujuh casingnya. Nah, setelah mesin tersebut sudah siap dan dilakukan positioning ke tempat yang sesungguhnya, nah, kita lakukan instalasi dan penyesuaian sensor-sensor yang dibutuhkan untuk bekerjanya mesin tersebut. Begitu juga dengan aktuator-aktuatornya seperti motor maupun aktuator lainnya seperti pneumatik. Nah, kemudian untuk konfigurasi PLC dan penyesuaian I/O dilakukan apabila wiring tersebut telah selesai, sensor sudah lengkap, aktuator sudah terpasang, baru kita lakukan uji coba dari PLC tersebut apakah sudah sesuai I/O-nya. Nah, apabila sudah sesuai, karena di mesin di sini terdapat dua motor, yaitu motor lead pump. Motor lead pump itu adalah motor yang digunakan sebagai pengaduk ingot yang sudah dileburkan dan menyetor ingot ke feed line atau yang akan menuju ke mesin castingnya. Nah, ini merupakan gambaran dari melting pot. Nah, di situ kita akan melakukan setting inverter dan konfigurasinya terhadap motor lead pump, karena apabila kita tidak menyeting kecepatannya dan motor tersebut langsung dalam akselerasi yang cepat, maka bisa menyebabkan timah yang ada di dalam pot tersebut muncrat atau bisa keluar dari melting pot tersebut. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, jadi untuk penyesuaian dari kedua proyek ini, maka muncullah sebuah timeline di mana kami melakukan tahapan pelaksanaan dari kedua proyek tersebut secara berurutan sampai dengan implementasi. Jadi yang pertama adalah terkait studi dan persiapan, di mana kita melakukan studi dokumen terkait dokumen-dokumen existing yang ada pada kedua sistem tersebut, baik itu auto transfer converting mode yang sudah ada, yaitu BBSB, maupun dengan mesin casting. Nah, di situ kita melakukan studi terhadap apa saja komponen mekaniknya, apa saja komponen elektrikalnya, dan cara kerjanya juga bagaimana sehingga bisa memudahkan saya untuk bisa merancang sistem yang sedemikian rupa, atau bahkan bisa kita melakukan improvement terhadap mesin tersebut. Nah, apabila komponen-komponennya sudah kita pelajari, nah barulah kita melakukan penyusunan perancangan sistem. Nanti bagaimana sistem tersebut bisa terintegrasi satu sama lain. Nah, kita merancang bagaimana nanti mekaniknya seperti apa, panel elektriknya, penyesuaian layout dari panel tersebut bagaimana, dan perancangan sistem kontrol PLC dari komunikasinya sampai nanti ke aktuator berikutnya. Nah, setelah pengujian perancangan sistem, nah, kita melakukan pemrograman dan implementasi dari sistem tersebut seperti pemrograman PLC maupun desain HMI yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita lakukan instalasi dan integrasi dari mekaniknya, baik itu instalasi mekanik konveyor, kita lakukan positioning seperti tadi. Nah, baru instalasi panel, wiring, dan sensor aktuator. Nah, setelah semua sudah selesai, barulah kita melakukan commissioning dan pengujian dari sistem tersebut. Lalu kemudian kita lakukan finalisasi dan dokumentasi terkait bagaimana apakah sistem tersebut berjalan dengan baik atau tidak, normal atau tidak, apakah berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, dari tahap pelaksanaan tersebut, tentunya kami menyusun timeline pelaksanaan, di mana saya memulai magang di sini pada bulan Februari, yaitu 3 Februari. Nah,
proyek di sini dimulai pada tanggal 1 Maret dan nanti sampai saya magang selesai yaitu pada 1 September 2026. Nah, tentunya dari timeline tersebut diberikan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikannya, di mana persiapannya dimulai dari proyek yang auto transfer convert inbound di sini bisa dilihat yang BPJA dari bulan Maret sampai bulan Mei untuk persiapan dan modifikasi mekanisme sampai menunggu komponen-komponen yang dibutuhkan untuk sistem tersebut tersedia, maka saya melakukan modifikasi mekanisme yang ada pada konveyor inbound-nya. Jadi kita melakukan penyempurnaan dari mekanismenya seperti penambahan roller, penyesuaian pneumatiknya untuk mekanismenya terutama. Nah, di situ kita lakukan selama 3 bulan ini sambil menunggu hasil list dari komponen-komponen yang dibutuhkan itu sudah tersedia. Nah, baru setelah itu diparalel dengan proyek normalisasi sistem kontrol mesin tujuh casting yang dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Nah, di pertemuan di awal bulan Juni di sini juga terjadi integrasi hardware dan wiring auto transfer conveyor inbound, di mana dari integrasi hardware dan wiring tersebut saya lakukan paralel dengan normalisasi mesin tujuh casting. Nah, untuk sembari dengan itu barulah di awal bulan Juni kita lakukan integrasi PLC AMI karena dari komponen tersebut sudah tersedia. Nah, sampai sekarang saya masih melakukan pengujian dan commissioning terhadap kedua proyek tersebut. Nah, tapi untuk yang commissioning mesin 7 casting ini sudah selesai. Akan tetapi untuk yang project auto transfer conveyor inbound itu masih akan berlangsung sampai pertengahan bulan Juli. Nah, oke, jadi di sini merupakan tahapan dari tanggal pelaksanaan proyek. Mana berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem dari proyek tersebut. Nah, oke. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini untuk perancangan sistem yaitu tentang studi dokumen teknis dan analisis sistem. Jadi sebelum saya membangun sistem rancangan sistem auto transfer conveyor inbound, nah di sini saya mempelajari tentang bagaimana mekanisme dari mesin tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ini merupakan konfigurasi umum dari sistem auto transfer conveyor inbound, di mana terdapat main panel di sini sebagai kontrol dari conveyor yang ada di sini. Nah, terus kemudian terdapat beberapa segmen conveyor. Yang pertama di sini ada in-stopper conveyor. Nah, kemudian terdapat main conveyor. Nah, lalu terdapat inlet conveyor. Nah, inlet conveyor itu adalah conveyor yang digunakan dari main conveyor ke melting pot. Nah, di sini terdapat dua melting pot, jadi ada dua inlet conveyor. Nah, kemudian di sini yang dilakukan modifikasi adalah yang inlet supply conveyor. Lalu untuk in-stopper conveyor, main segmented conveyor dan main control panel ini baru. Jadi kami juga meminta bantuan vendor untuk menyiapkan beberapa mekanisme dari conveyor tersebut. Akan tetapi untuk yang inlet conveyor itu sudah ada dari kami, yaitu TPPS dari Semarang. Jadi yang kami lakukan pemesanan adalah seperti conveyor in-stopper dan main conveyor seperti itu. Nah, lalu untuk di sini masih dalam studi dokumen teknis. Jadi seperti yang telah diketahui bahwa untuk IMOP PBSB dan IMOP PBCA itu menggunakan auto transfer conveyor inbound. Oh, kecuali yang PBCA. Nah, jadi untuk yang line 1 sampai line 10 dari PBSB itu menggunakan auto transfer conveyor inbound, di mana ada 10 station. Nah, untuk yang PBCA masih satu station, yaitu station 11 itu menggunakan manual conveyor.
Nah, yang kita lakukan modifikasi adalah di station 10 yang bagian dari BBSD. Nah, kita lakukan pemotongan di situ. Nah, untuk yang station 10 kita gabung dengan station 11. Nah, lalu kita jadikan menggunakan auto transfer conveyor ingot pada line PBCA. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini PBCA-nya jadi station 10 dan 11 dan menggunakan auto transfer conveyor. Seperti halnya dengan miliknya PBSB. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah studi dokumentaris, maka di sini kami melakukan modifikasi sistem kontrol dari konverter tersebut, yaitu pada line 19 dan line 20, yaitu miliknya yang station 10 tadi. Nah, di sini kita melakukan pemotongan pada secondary conveyor, lalu kita gabung dengan line PBCA. Begitu juga dengan pin line conveyor. Nah, di sini seperti dilihat di sini. Nah, ini menyambung ke melting pot yang ada di sini. Itu merupakan inline conveyor. Nah, kemudian di sini ada junction block di depannya inline conveyor. Nah, ini digunakan untuk peletakan remote I/O modul pada masing-masing inlet. Nah, kemudian apabila sudah dipotong, nah di line yang PBCA karena tidak langsung dipasang dan masih dilakukan modifikasi untuk inletnya dari main conveyor, maka kita lakukan pemasangan manual conveyor ke line 19 dan line 20 dan juga station 11 yang miliknya ingot PBCA. Jadi sementara untuk yang line PBCA itu masih menggunakan manual conveyor sampai dilakukan pemasangan conveyor auto. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya apabila sudah dilakukan modifikasi, nah barulah apabila mekaniknya sudah selesai, dari vendor sudah selesai, modifikasinya sudah selesai, kita lakukan pemasangan dari mekanisme conveyor tersebut. Nah, di sini ada drawing inlet conveyor dan main conveyor dan juga installer conveyor, di mana seperti yang telah saya jelaskan tadi ada dua pot, yaitu pot 1 dan pot 2. Kemudian untuk panel kontrolnya diletakkan di sebelahnya tembok. Jadi nanti akan memudahkan operator untuk bisa melakukan monitoring terhadap conveyor tersebut. Nah, di sini diletakkanlah di sebelahnya wall atau tembok diletakkan conveyor installer dan main conveyor dan juga inlet conveyor. Nah, untuk bagian-bagian dari inlet conveyor yang akan dilakukan instalasi dan positioning adalah seperti gambar berikut, di mana pada sistem inlet conveyor terdapat 3 pneumatik. Yang pertama, pneumatik 1 itu digunakan untuk pusher atau untuk mendorong inlet agar bisa melewati main conveyor. Lalu terdapat pneumatik 2 yang digunakan untuk tilting atau pemiring conveyor untuk bisa dari ingot tersebut jalan ke head conveyor, kemudian akan ditilting atau dimiringkan agar bisa masuk ke melting pot. Lalu ada pneumatik 3 atau digunakan untuk locking shaft atau pengunci dari ingot tersebut agar tidak jatuh ke melting pot sebelum waktunya tiba. Jadi di sini ada 3 pneumatik pada line inlet conveyor yang akan dilakukan kontrol pada 3 pneumatik tersebut agar bisa ingot tersebut bisa masuk secara otomatis ke masing-masing pot. Nah, oke. Dari perancangan sistem kita lakukanlah perancangan dan integrasi hardware dari tiap-tiap station. Nah, di sini ada 2 station, yaitu station 1 dan station 2, di mana pada masing-masing station itu memiliki komponen I/O, yaitu berupa push button, pneumatik atau air cylinder, dan juga sensor-sensor yang mendukung dari station tersebut.
di mana di sini terdapat 3 pneumatik atau air cylinder yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian terdapat push button, baik itu push button main conveyor, push button untuk stopper locking shaft tadi, push button untuk pilotting, push button untuk pusher, dan juga emergency. Nah, fungsi push button di sini untuk apa? Yaitu untuk memudahkan operator dalam pengoperasian conveyor. Jadi conveyor tidak hanya digerakkan secara otomatis, melainkan juga bisa digerakkan secara manual. Nah, apabila dari push button tersebut sudah bisa diintegrasikan, maka kita lakukan penyambungan ke remote I/O. Jadi di sini kita menggunakan 4 remote I/O di sini. Nah, untuk masing-masing station menggunakan 2 remote I/O, yaitu remote I/O yang pertama dan juga remote I/O yang kedua. Nah, remote I/O yang pertama itu digunakan untuk push button dan air cylinder. Kemudian untuk remote I/O yang kedua ini menggunakan sedikit I/O yaitu 16, sementara yang remote I/O yang pertama itu menggunakan 32 I/O, di mana 16 input dan 16 output. Nah, untuk remote I/O 2 ini khusus untuk sensor-sensor yang mendukung untuk masing-masing station. Nah, dari station tersebut dilakukan integrasi melalui jaringan komunikasi CC-Link ke CC-Link master yang terdapat pada PLC Q-series yang ada di main control panel. Nah, di PLC Q-series itu juga akan mengontrol komponen utama seperti inverter yang digunakan pada starter conveyor dan main conveyor, di mana untuk inverter di sini untuk main conveyor itu menggunakan 7,5 HV, dan juga untuk inverter starter conveyor itu menggunakan motor 1 HV, karena untuk yang main conveyor itu cenderung lebih panjang sehingga membutuhkan daya yang lebih besar untuk motornya, karena torsinya juga membutuhkan torsi yang lebih besar untuk menggerakkan conveyor tersebut. Nah, di conveyor main panel, nah ini juga terdapat push button untuk menggunakan operator seperti reload I-mode. Apabila I-mode pada masing-masing station itu dilihat kosong, maka kita bisa melakukan request I-mode pada panel kontrol tersebut, dan juga tombol untuk auto atau manual. Dan jadi kita bisa memilih untuk auto atau manual untuk sistem tersebut. Nah, apabila konfigurasi ke PLC sudah selesai, maka kita lakukan konfigurasi ke HMI, agar dari HMI tersebut bisa dilakukan monitoring mana saja station yang belum terisi I/MAX-nya, atau kita bisa melakukan operator secara manual melalui HMI tersebut ke masing-masing station. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk perancangan sistem dari integrasi dua sistem kontrol, di sini terdapat layout komponen panel kontrol, di mana untuk tampak depannya bisa dilihat dan juga tampak dari dalam. Di sini untuk masing-masing komponen ini memiliki beberapa spesifikasi, yaitu terdapat HMI yang diletakkan di depan panel dan juga circuit breaker yang ada di dalam panel. Nah, di sini diletakkan PLC Q-series, dan juga terdapat emergency, dan juga beberapa komponen lainnya seperti relay di sini, dan juga MCB, dan juga inverter. 2 inverter di sini diletakkan di beberapa komponen layout seperti berikut. Nah, untuk beberapa terminal pun juga dipasang untuk memudahkan konfigurasi dengan komponen-komponen yang ada di lapangan atau di field device. Nah, untuk PLC yang digunakan adalah i03U DV CPU, dan juga untuk modul master system ini digunakan adalah QJN61BT11N. Nah, di sini juga menggunakan modul I/O tambahan, yaitu GX40 dan GD10 untuk PLC tersebut. Nah,
Kemudian untuk perancangan dan integrasi hardware sistem kontrol, di sini kami melakukan layout dari komponen pneumatik dan elektrik yang ada di dalam conveyor untuk memudahkan proses dalam pemindahan transfer import. Nah, di sini merupakan main conveyor dan juga ini stopper conveyor. Nah, dua ini merupakan inlet conveyor. Nah, dan jadi dari yang pertama di sini ada sensor untuk stopper conveyor. PHS1 ini merupakan sensor fotoelektrik yang digunakan untuk mendeteksi import apakah sudah ada di stopper conveyor atau belum. Dan LS automation di sini untuk juga fungsinya sama untuk mendeteksi apakah import tersebut sudah keluar dari import conveyor dan sudah beralih ke main conveyor atau belum. Nah, dari masing-masing di sini inlet conveyor ini terdapat beberapa air cylinder atau 3 air cylinder pada masing-masing inlet. Nah, di depan dan inlet ini terdapat sensor yaitu sensor fotoelektrik dan yang letaknya berada di sini sensor fotoelektrik dan juga limit switch yang ada di depannya pusher conveyor. Nah, dari sensor fotoelektrik tersebut yang nantinya diletakkan di situ diharapkan memudahkan dalam pendeteksian import apabila sudah berada di depan inlet conveyor, maka pusher akan berjalan sehingga nanti import tersebut bisa tepat langsung menuju ke inlet conveyor. Nah, kemudian dari inlet conveyor di sini juga ada sensor fotoelektrik di bagian tilting conveyor yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi apakah inlet tersebut kosong atau tidak, terdapat import atau tidak. Apabila terdapat import, maka nanti operator bisa mengetahui bahwa stasiun tersebut sudah penuh atau tidak perlu diisi lagi oleh import. Nah, di sini juga diletakkan motor 1 dan motor 2. Motor 1 digunakan untuk stopper conveyor dan juga motor 2 itu digunakan untuk main conveyor. Nah, seperti itu. Oke, setelah proses integrasi harus selesai, maka di sini kami melakukan perancangan program PLC dan jaringan komunikasi CCTV yang nantinya akan digunakan untuk pemrograman PLC. Jadi di PLC nanti kita akan melakukan pemrograman yaitu ada dua mode, yaitu mode auto dan juga mode manual. Di mana di mode auto di sini terdapat flowchart diagram alurnya bagaimana mode auto tersebut bisa bekerja. Jadi yang pertama di start di sini sistem akan membaca apakah PLC tersebut sudah bekerja. Nah, kemudian akan dilakukan inisialisasi sistem. Apakah ada reset output, reset alarm, dan mode standby. Nah, apabila sudah, maka sistem akan menunggu master on atau tombol master on ditekan. Apabila sudah ditekan, maka mode auto dipilih atau tidak. Apabila mode auto juga sudah dipilih, maka kita akan melakukan pengurutan prioritas pada area yang kosong. Di mana area yang kosong itu akan memprioritaskan stasiun yang paling awal terlebih dahulu. Jadi mode auto ditekan, stasiun yang paling dekat yaitu stasiun 1 akan diisi terlebih dahulu oleh import. Kemudian baru setelah stasiun 1 terisi, maka stasiun 2 kemudian yang akan diisi. Nah, kemudian apabila stasiun 1 sudah penuh, maka import akan langsung menuju ke stasiun 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa apabila stasiun 1 kosong, maka akan menjalankan perintah yang A, yaitu akan menjalankan conveyor menuju stasiun 1. Kemudian apabila bisa terdeteksi sensor yaitu sensor fotoelektrik, maka akan menghentikan conveyor dan akan melakukan pusher. Pusher kemudian conveyor akan menuju
ke inlet conveyor untuk dilakukan building atau working pada imot tersebut untuk bisa dimasukkan ke melting pot. Nah, diteruskan dengan perintah yang kemudian di sini. Nah, apabila imot sudah sampai ke masing-masing station, maka flowchart akan kembali ke mode standby atau ke mode manual. Apabila mode manual dipilih. Nah, berikutnya adalah flowchart untuk mode manual untuk perencanaan program PLC, di mana tahapannya sama, yaitu dimulai dari start, inisialisasi sistem, dan apakah master power digunakan atau tidak, dan juga mode manual dipilih atau tidak. Apabila mode manual dipilih, maka semua operasi akan dikendalikan oleh operator, baik itu konveyor maupun instructor konveyor, pusher, tilting, dan juga stopper logic. Nah, operator yang menentukan urutan operasi dari masing-masing sequence apabila mode manual dipilih. Nah, lalu di sini flowchart ini saling terhubung dengan flowchart yang mode auto. Jadi mode auto atau manual bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan operator pada setiap kondisi. Nah, kemudian untuk perancangan program PLC itu sendiri dari struktur scan program. Jadi di sini terdapat PLC scan cycle, di mana kita akan mulai dari perintah yaitu inisialisasi kondisi sistem, kemudian pembacaan input yaitu seperti sensor-sensor yang ada pada setiap line. Kemudian kondisinya seperti apa? Kondisi kita akan memeriksa koneksi seperti yang tadi, apakah sensor ini penuh atau tidak pada masing-masing station. Dan lalu akan dipilih dua mode, yaitu auto ataupun manual. Nah, dari mode auto atau manual itu akan memiliki output yang sama, yaitu aktuator yang sama, yaitu seperti conveyor, pusher, tilting maupun logging shaft. Dan juga di sini disediakan juga screen untuk monitoring bagaimana kondisi dari masing-masing station yang akan nanti diintegrasikan ke HMI. Nah, kemudian untuk kita bagaimana melakukan pengaturan jaringan CC di sini adalah di sini terdapat dua remote I/O, yaitu AJ65 SBT B116B dan juga AJ65 SBT JS132T, yaitu pada masing-masing station. Jadi setiap station itu ada dua modul remote I/O yang nantinya akan terhubung menggunakan kabel CC-Link atau CC-Link dedicated cable, yaitu kabel khusus CC-Link, di mana di setiap akhir dari remote I/O di sini terdapat resistor, yaitu coklat yang nilainya adalah 100. Nah, kemudian di sini akan terhubung dengan modul master dan juga kabel CC-Link untuk masing-masing remote I/O. Nah, kemudian untuk parameter dari pengaturan jaringan CC-Link pada PLC di sini, karena kita menggunakan 4 modul, maka di sini di setting menggunakan 4 modul I/O. Dan juga untuk remote I/O input di sini menggunakan X1000 dan juga Y1000. Nah, untuk CC-Link station information modul di sini karena 4 remote I/O station, jadi di sini bisa 4 remote I/O dan juga menggunakan output station, yaitu remote station poinnya 32 poin. Karena di sini kita terdapat 16 poin, maka 16 poin itu direpresentasikan dalam bentuk 32 poin sedangkan remote station poin untuk konfigurasi station information pada jaringan CC-Link. Nah, kemudian untuk perancangan dari struktur navigasi HMI itu nantinya seperti apa bisa dilihat di sini. Jadi dari tampilan HMI nanti akan di setting dari tahapan pertama, yaitu cover, kemudian preparation,
dan juga nanti ada home yang nanti akan menuju ke masing-masing halaman seperti auto, manual, monitor, baik itu station 1, station 2 nanti akan dimonitor juga, dan juga nanti akan ada alarm history, dan juga history reload station mana saja yang akan di reload atau memorial prosesnya nanti seperti apa. Kemudian bisa melakukan cek input mana saja yang sedang nyala atau tidak. Jadi untuk station untuk manualnya ini bisa dipilih. Kita mau melakukan manual di station yang berapa? Misal station 1, maka semua kondisi kontrol manual ataupun monitoring itu station 1 akan dilakukan secara manual. Nah, oke. Di sini adalah untuk implementasi sistem. Jadi untuk struktur dari scan program analisis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini terdapat scan program. Jadi membuat beberapa segmen, yaitu seperti counter, alarm, screen untuk nantinya ke HMI, auto, condition. Nanti bisa melihat kondisi-kondisi atau apa saja apabila kita dalam kondisi tersebut maka akan membuat perintah apa. Lalu ada input, manual, lalu output dan juga pilihan. Nah, di sini untuk bagaimana kita melakukan pemilihan mode operasi di program PLC adalah kita menggunakan tombol di sini yaitu M23 yang itu akan terhubung dengan selector switch yang ada pada main panel, di mana selector switch tersebut akan menunjukkan mode auto atau mode manual. Jadi bisa dipilih apabila M23 di sini terhubung atau dalam kondisi NC, maka nantinya N1 akan nyala dan seluruh sistem yang digunakan pada mode auto di sini akan menyala. Jadi mode auto bisa digunakan. Begitu juga apabila N23 mati, maka mode manual yang akan dipilih. Nah, kemudian untuk implementasi logika sequence pada mode auto di sini terdapat auto electric sensor pada setiap station. Di mana kalau pada station satu ini direpresentasikan oleh internal relay yaitu M1016. Nah, apabila sensor terdeteksi berada di on dan seluruh kondisi operasi telah terpenuhi, maka PLC akan mengaktifkan relay M5010 sebagai karena dimulai urutannya proses pada station 1. Nah, M5010 ini merupakan relay yang digunakan untuk mengaktifkan pusher conveyor pertama kali pada setiap station. Sehingga apabila pusher conveyor itu sudah berjalan, maka proses urutan sequence pada masing-masing station tersebut akan dimulai. Disitulah mode auto bisa dilakukan. Nah, untuk implementasi logika pada pengendalian pusher itu sama dengan yang tadi, yaitu pendeteksian input dan urutan operasi sudah diaktifkan melalui internal relay M5010. Dan PLC menjalankan timer T10 sebagai pengatur jeda sebelum proses pendorong dilakukan. Nah, setelah waktu yang ditentukan tercapai dan seluruh kondisi operasi terpenuhi, yaitu sensor posisi M1012 aktif serta interlock M5012 dan M5013 tidak aktif. Nah, PLC akan mengaktifkan internal relay M5011 sebagai perintah untuk menjalankan aktuator pusher. Nah, di sini untuk implementasi logika mode manual. Jadi pada mode manual kita mengharapkan semua button, semua aktuator bisa dikendalikan secara manual oleh operator tanpa segmen atau urutan yang pasti. Jadi di sini disediakanlah tombol pada operator yaitu M1003 yang nantinya terhubung dengan tombol seperti pusher, tilting maupun locking. Jadi di situ nanti bisa dikendalikan oleh HMI maupun push button. Di sini
Apabila tombol tersebut ditekan, maka akan menyalakan M110 yang berfungsi untuk mengendalikan aktuator pusher. Nah, berikutnya kita lakukan perancangan pada user interface AMI dan monitoring sistemnya seperti apa. Jadi di sini dari pembuatan halaman cover dan juga preparation, di sini bisa dilihat untuk halaman cover dari AMI yaitu auto transfer confirm input, dan untuk preparationnya di sini bisa menampilkan status penggunaan atau use or not use pada masing-masing station. Nah, apabila pada station yang pertama itu sedang penuh, maka di sini indikatornya akan nyala atau use atau digunakan. Apabila tidak penuh atau kosong, maka not use. Nah, di sini juga dilihatkan untuk berpindah ke halaman preparation, manual, auto, alarm, dan initial. Jadi di sini terdapat tombol home untuk kembali ke halaman awal, dan juga preparation ke halaman yang ini, manual untuk ke halaman manual, begitu juga yang auto, alarm, dan inisial. Nah, untuk perancangan dari halaman manual implementasinya seperti ini. Jadi halaman manual di sini hanya khusus untuk menggerakkan main conveyor dan juga installer conveyor. Di mana pada main conveyor di sini terhubung dengan tombol W20, B3, B3 pada PLC, dan juga conveyor installer. Di sini ada tombol untuk on off dari conveyor tersebut dan juga forward atau reverse, dan nantinya bisa menentukan operator apabila ingot terjadi kelebihan saat melakukan menuju ke inlet conveyor, maka kita bisa melakukan backward ke conveyor tersebut. Nah, kemudian untuk halaman auto di sini karena terdapat dua station, jadi station yang pertama dan station yang kedua, di sini bisa dilakukan monitoring dari halaman auto, mana saja sensor yang sedang menyala atau sensor yang sedang mendeteksi input untuk masing-masing station. Nah, kemudian untuk halaman dari manual station, jadi yang pertama halaman manual station yang pertama, di sini tersedia beberapa fitur yaitu pusher, built-in, dan juga stopper seperti yang saya telah jelaskan tadi. Dimana untuk pusher di sini untuk up atau down, built-in juga up atau down, dan stopper juga untuk forward maupun backward. Dan di sini berhubung dengan beberapa halaman PLC yaitu terdapat sensor pusher yaitu baik forward maupun backward, dan juga ada sensor built-in untuk up maupun down pada RC leader yang digunakan, dan juga ada sensor stopper forward maupun backward, dan juga terdapat sensor untuk electric pusher dan juga sensor untuk electric built-in untuk mendeteksi apakah input tersebut full atau kosong pada setiap station. Nah, kemudian di sini untuk manual station juga hampir sama dengan manual station 1, di mana untuk menggerakkan masing-masing pusher, built-in, dan juga stopper pada inlet conveyor. Nah, seperti ini bisa dilihat alamat PLC-nya berbeda dengan alamat PLC yang manual station yang pertama. Nah, untuk sistem monitoring di sini karena terdapat dua station, jadi di sini disediakan masing-masing station mana saja statusnya yang sedang menyala atau tidak untuk masing-masing station. Jadi ada forward maupun backward untuk station yang pertama, dan juga up atau untuk station yang kedua, dan juga locking forward maupun locking backward untuk station yang pertama, dan juga buffer built-in. Nah, di sini untuk memantau kondisi sensor dan aktuator pada tiap station. Oke, dari pembuatan implementasi sistem di sini, tadi kami juga melakukan hasil pengujian implementasi sistem di sini merupakan bagaimana
kondisi panel kontrol setelah dilakukan integrasi dan implementasi. Di sini terdapat HMI pada panel kontrol di sini untuk melakukan monitoring, memudahkan operator untuk melakukan monitoring terhadap conveyor auto. Dan juga ada selektor auto atau manual di depan panel dilengkapi dengan emergency, dan juga tombol master on untuk menyalakan mulai mode auto maupun mode manual. Dan juga di sini disediakan untuk reload station 1 dan reload station 2 apabila kita ingin memulai reload untuk masing-masing station. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bagaimana auto transfer conveyor di sini bekerja. Jadi untuk video demonya bisa dilihat di sini. Jadi muat mulai berjalan. Nah, di sini sensor putar elektrik mendeteksi, maka conveyor akan berhenti, kemudian akan memasukkannya ke inline conveyor dan dideteksi oleh sensor fotoelektrik tilting. Nah, kemudian conveyor akan berjalan lagi apabila imam sudah masuk dan dideteksi oleh sensor fotoelektrik tilting. Nah, di sini berhenti dan akan menunggu operator untuk melakukan tilting maupun locking, membuka locking untuk bisa masuk ke melting pot yang ada di sini. Dan di situ merupakan gambaran bagaimana sistem tersebut bekerja untuk auto transfer conveyor imam. Nah, jadi untuk kesimpulannya pada proyek kali ini adalah bagaimana kita bisa berhasil mengotomatisasi proses transfer imam menuju area inlet menggunakan sistem conveyor dan aktuator pneumatik, dan juga sistem kontrol berbasis PLC, HMI, dan juga komunikasi CCTV. Dan juga mode auto dan manual bisa diterapkan pada sistem tersebut sehingga bisa memudahkan operator dan pengoperasiannya. Apabila pada mode auto terdapat kendala, maka bisa beralih ke mode manual untuk melakukan pengoperasian pada auto transfer conveyor tersebut. Juga untuk normalisasi untuk sistem kontrol mesin 7 casting bisa dilakukan perbaikan panel kontrol, instalasi pulau wheeling, dan juga verifikasi perangkat kontrol, dan dilakukan penyesuaian program PLC, ujian I/O, dan proses commissioning sehingga nanti fungsi dari sistem tersebut bisa dilakukan dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pada kondisi sebelumnya. Nah, mungkin itu dari semua hal yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan terkait proyek ini, yaitu bagian bangun sistem auto transfer conveyor import dan normalisasi sistem kontrol mesin 7 casting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.